Ridho diincar tim Liga Jepang. Bek timnas Indonesia segera merapat? Có thể thấy là mục tiêu của Indonesia rất rõ ràng. Họ có thể không đủ mạnh để giành vị trí thứ nhất hoặc thứ nhì ở bảng đấu để giành vé trực tiếp, nhưng nhắm đến việc đứng thứ 3 hoặc thứ 4 để có thể vào vòng loại tiếp theo với những đối thủ. Media Vietnam ragukan timnas Indonesia capai 100 besar ranking FIFA, sebut akan kesulitan di Piala AFF 2024. Resmi Oxford United lepas Marcelino Ferdinand ke timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024, konfirmasi waktu berangkat ke tanah air. Rizky Ridho diincar tim Liga Jepang. Bek timnas Indonesia segera merapat? Rizky Ridho dikabarkan masuk dalam radar tim asal Jepang FC Tokyo. Ridho sejauh ini berkembang cukup positif selama bersama Persija Jakarta. Musim ini dia sudah tampil dalam 11 pertandingan di Liga 1 2024-2025. Tidak hanya di level klub, Ridho juga jadi salah satu pilar penting di timnas Indonesia saat ini. Ketenangan dan mental bertarungnya banyak mendapatkan pujian dan membuat dia akhirnya menjadi kapten di Macan Kemayoran musim ini. Media yang mengamati FC Tokyo, Factwatch, melalui laman Twitter mereka menjelaskan bahwa timnya saat ini sedang memburu pemain baru. Ada 3 pemain yang menjadi kandidat yakni Rizky Ridho, Persija, Sei Muroya, Hannover 96, Timmy Thiele, Energie Cottbus. FC Tokyo tertarik dengan pemain asal Indonesia, Rizky Ridho. Naruhito Muroya dari Hannover dan CF Timmy Thiele dari tim divisi 3 Jerman, Energie Cottbus, tulis laman Twitter FC Tokyo Watch. Muroya dan Thiele diproyeksikan segera merapat ke tim yang bermarkas di Ajinomoto Stadium tersebut. Terkait Ridho, pihak tim masih belum menjelaskan rencana selanjutnya dan proses negosiasi belum terjadi. Namun, namanya masuk dalam daftar dan menjadi pertimbangan FC Tokyo saat ini. Bursa transfer musim dingin untuk J-League akan ditutup pada 31 Januari dan semua kemungkinan saat ini masih bisa terjadi. Sementara tujuan dari Muroya dan Thiele adalah untuk memperkuat skuad untuk musim depan. Tidak ada rencana pasti yang diungkapkan terkait Ridho, kata laporan tersebut. Sementara itu, Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca menjelaskan bahwa mereka tidak menutup peluang Rizky Ridho berkarir ke luar negeri. Sebagai pemain muda, ini jadi kesempatan untuk pemain bisa menambah pengalaman. Tentunya, kondisi tersebut harus disesuaikan dengan tim karena peran Ridho di Macan Kemayoran cukup krusial. Ya baguslah, menambah jam terbang juga karena dia masih muda. Kami harus lihat dulu apakah nanti kebutuhan klub yang mau ambil dia kayak apa, kata Muhammad Prapanca pada bulan Oktober lalu. Sejauh ini belum ada tawaran resmi dari tim luar negeri untuk mendapatkan mantan bek Persebaya Surabaya tersebut. Ridho sendiri masih terikat kontrak bersama Persija hingga tahun 2026 nanti. Artinya, jika ada tim yang tertarik untuk mendapatkan jasanya maka mereka harus membayar biaya transfer ke Macan Kemayoran. Tentunya, Persija tidak melepas pemain kuncinya tersebut dengan harga murah karena Ridho adalah pemain reguler di tim. Yang bilang ke saya belum, tapi rumor-rumor ada. Namun belum ada surat yang masuk ke Persija. Tergantung saja. Kalau Real Madrid mau ambil ya silahkan. Kalau transfer fee-nya oke dan mau Rizky Ridho ya silahkan, ujarnya. Media Vietnam ragukan timnas Indonesia capai 100 besar ranking FIFA, sebut akan kesulitan di Piala AFF 2024. Erick Thohir naikkan target skuad Garuda di FIFA. Media Vietnam ragukan timnas Indonesia capai 100 besar peringkat FIFA. Sejak berada di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong,
Timnas Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Hingga akhirnya Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan kini berada di posisi 3 klasemen grup C. Selain itu juga, Shin Tae-yong berhasil memecahkan beberapa rekor skuad Garuda selama kepemimpinannya. Meskipun begitu, di atas kertas, Indonesia masih berada di bawah Thailand dan Vietnam pada ranking FIFA. Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat di Asia Tenggara, dan peluang terbuka lebar untuk dapat melangkahi kedua negara tersebut. Seperti dalam Piala AFF 2024 yang akan dimulai pada 8 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025 ini. Apalagi Indonesia berada di grup B, sama dengan Vietnam yang menjadikannya mudah untuk mempermalukan negara tersebut di lapangan. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyampaikan bahwa target Timnas Indonesia adalah untuk mencapai 100 besar peringkat FIFA. Alhamdulillah peringkat FIFA tim Indonesia masih terus meningkat. Saat ini seluruh tim berada di peringkat 125 dunia, namun kami akan terus mendorong agar Indonesia bisa masuk 100 besar FIFA, ujar Erick Thohir. Menyinggung ucapan Pak Erick, Soha, media Vietnam ragukan Timnas Indonesia capai 100 besar peringkat FIFA. Mereka membandingkan peringkat timnya yang juga akhir-akhir ini mengalami peningkatan meski tidak melakukan pertandingan. Berdasarkan ranking FIFA terkini, meski tidak bertanding, tim Vietnam tetap naik 3 peringkat, dari peringkat 119 menjadi 116 dunia, sedangkan Timnas Indonesia naik 5 peringkat menjadi 125 dunia, tulis media Vietnam, Soha. Media Vietnam dengan cepat menyatakan bahwa tujuan Timnas Indonesia untuk mencapai 100 besar FIFA tidak akan mudah dicapai. Tentu tidak mudah untuk mewujudkan skenario mimpi yang dikemukakan media Indonesia, tulis media Vietnam tersebut. Bahkan di ajang AFF 2024 pun menurut media Vietnam Soha, Timnas Indonesia akan menghadapi kesulitan yang sangat besar karena harus bermain tanpa pemain naturalisasi. Di Piala AFF pun, pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya berjanji masih akan menghadapi banyak kesulitan saat bersaing dengan Thailand, Vietnam, Malaysia dalam konteks tidak memiliki kekuatan terkuat, tulis media Vietnam, Soha. Sementara itu, Timnas Indonesia masih akan menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia. Jika mereka kalah dari Australia dan Bahrain, mereka akan kehilangan peringkat FIFA. Dengan adanya kualifikasi Piala Dunia, tantangan Timnas Indonesia akan semakin besar. Jika kalah dari Australia atau Bahrain, tim Indonesia bukan hanya tidak akan naik, tapi juga bisa turun peringkat FIFA, terang Soha. Resmi Oxford United lepas Marcelino Ferdinand ke Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024, konfirmasi waktu berangkat ke tanah air. Klub kasta kedua Liga Inggris, Championship, Oxford United FC resmi melepas Marcelino Ferdinand bergabung ke Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Kepastian itu disampaikan melalui laman resmi klub-klub pada Minggu, 1 Desember 2024. Marcelino Ferdinand dipanggil mewakili Indonesia di kejuaraan ASEAN mendatang, tulis pernyataan Oxford United. Pihak klub juga menjelaskan bahwa Marcelino kemungkinan absen membela Oxford United hingga bulan depan. Dimasukkannya dia ke dalam skuad berarti Marcelino akan absen untuk Oxford United dan bisa absen hingga awal Januari, dengan final dijadwalkan pada 5 Januari, bunyi pernyataan klub. Perihal klub mendukung Marcelino untuk berlaga bersama Timnas Indonesia. Kami mendoakan yang terbaik untuk Marcelino selama berada di dalam Indonesia dan kami berharap dapat melihatnya kembali di Oxford sekembalinya, tulis pernyataan klub. Pemain 20 tahun itu akan berangkat ke Lino dipanggil lagi untuk mewakili Indonesia di kejuaraan ASEAN dan berangkat hari ini untuk bergabung dengan skuad, tulis pernyataan dalam Instagram klub. Marcelino Ferdinand harus legawa sementara menepi dari persaingan masuk ke tim inti Oxford United yang berlaga di Championship untuk membela tanah air. Ini, ex-pemain Persebaya itu belum mendapatkan debut di Championship. Ia baru 4 kali masuk skuad dan berada di bangku cadangan. Di sini lain, tenaga Marcelino dibutuhkan Timnas Indonesia untuk bersaing di ASEAN Cup 2024.